Halo teman-teman, kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Gloria Natari. Saya akan memaparkan materi kami yaitu minat bermain dan perkembangan anak. A. Hakikat bermain. B. Tujuan bermain pada anak usia dini. C. Karakteristik bermain pada anak usia dini. D. Klasifikasi dan jenis bermain. E. Tahapan dan perkembangan bermain. F. Bermain berdasarkan kemampuan anak. G. Minat bermain pada anak usia dini. Pertama yaitu hakikat bermain. Bermain adalah kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari, karena bagi anak bermain adalah hidup, dan hidup adalah permainan. Anak usia dini tidak membedakan antara bermain, belajar, dan bekerja. Anak-anak umumnya sangat menikmati permainan, dan akan terus melakukannya dimanapun mereka memiliki kesempatan. Piaget berpendapat bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan, kepuasan bagi diri seseorang. Sedangkan Parton memandang kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi. Diharapkan melalui bermain dapat memberi kesepakatan anak bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Selain itu, kegiatan bermain dapat membantu anak mengenal tentang diri sendiri, dengan siapa ia hidup, serta lingkungan tempat di mana ia hidup. B. Tujuan bermain pada anak usia dini. Pada dasarnya, bermain memiliki tujuan utama yakni memelihara perkembangan atau pertumbuhan optimal anak usia dini melalui pendekatan bermain yang kreatif, interaktif, dan terintegrasi dengan lingkungan bermain anak. Penekanan dari bermain adalah perkembangan kreativitas dari anak-anak. Semua anak usia dini memiliki potensi kreatif, tetapi perkembangan kreativitas sangat individual dan bervariasi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Adapun fungsinya yaitu pertama, dapat memperkuat dan mengembangkan otot dan koordinasinya melalui gerak, melatih motorik halus, motorik kasar, dan keseimbangan. 2. Dapat mengembangkan keterampilan emosinya, rasa percaya diri pada orang lain, kemandirian dan keberanian untuk berinisiatif. 4. Dapat mengembangkan kemandiriannya dan menjadi dirinya sendiri. C. Karakteristik bermain pada anak usia dini. 1. Bermain muncul dari dalam diri anak. Keinginan bermain harus muncul dari dalam diri anak, sehingga anak dapat menikmati dan bermain sesuai dengan caranya sendiri. Itu artinya bermain dilakukan dengan kesukarelaan, bukan paksaan. 2. Bermain harus bebas dari aturan yang mengikat kegiatan untuk dinikmati. Karena anak usia dini memiliki cara bermainnya sendiri, untuk itulah bermain pada anak selalu menyenangkan, mengasihkan, dan menggairahkan. Yang ketiga, bermain adalah aktivitas nyata, atau sesungguhnya dalam bermain anak melakukan aktivitas nyata. Misalnya pada saat anak bermain dengan air. Anak melakukan aktivitas dengan air dan mengenal air dari bermainnya. Bermain melibatkan partisipasi aktif baik secara fisik maupun mental. Yang keempat, bermain harus difokuskan pada proses daripada hasil. Dalam bermain, anak harus difokuskan pada proses, bukan hasil yang diciptakan oleh anak. Dalam bermain, anak mengenal dan mengetahui apa yang ia mainkan dan mendapatkan keterampilan baru, mengembangkan perkembangan anak, dan anak memperoleh pengetahuan dari apa yang dia mainkan. Yang keenam, yang kelima, bermain harus didominasi oleh pemain, yaitu anak itu sendiri tidak dapat didominasi oleh orang dewasa, karena jika bermain didominasi oleh orang dewasa, maka anak tidak akan mendapatkan makna apapun dari bermainnya. Yang keenam, bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain. Anak sebagai pemain harus terjun langsung dalam bermain. Jika anak pasif dalam bermain, anak tidak akan memperoleh pengalaman baru, karena bagi anak bermain adalah bekerja untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. D. Klasifikasi dan jenis bermain. Adapun jenis permainan yang dapat dikembangkan dalam program pembelajaran anak usia dini dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis permainan seperti yang dikemukakan oleh
Jeffrey Conkey dan Hewson, yaitu permainan yang pertama eksploratif permainan, yang kedua dinamis permainan, yang ketiga keterampilan, yang keempat permainan sosial, yang kelima permainan imajinatif, dan yang keenam permainan teka-teki. Keenam penggolongan tersebut pada dasarnya saling berinteraksi satu dengan lainnya, sehingga dalam penerapannya mungkin saja salah satu pemain dapat mengembangkan jenis permainan yang lainnya. Justru keterpaduan di antara pemain tersebut maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi anak saat melakukan permainan tersebut. Tahapan dan perkembangan bermain. Poin pertama, berikut ini 6 tahapan perkembangan bermain pada anak menurut Barton dan Rogers dalam Doggett dan Fleer atau tidak menetap. Poin kedua, anak hanya dapat melihat anak lain bermain tetapi tidak ikut bermain. Anak pada tahap ini hanya mengamati sekeliling dan berjalan-jalan tetapi tidak terjadi interaksi dengan anak yang bermain. Poin ketiga, onlooker atau penonton atau pengamat pada tahap ini anak belum mau terlibat untuk bermain, tetapi anak sudah mulai bertanya dan lebih mendekat. Poin keempat, pada anak yang sedang bermain dan anak sudah mulai muncul ketertarikan untuk bermain, setelah mengamati anak biasanya dapat mengubah caranya bermain. Poin kelima, setelah mengamati anak, biasanya dapat mengubah caranya bermain. Solitary independent play atau bermain sendiri, tahap ini anak sudah mulai bermain, tetapi bermain sendiri dengan mainannya. Terkadang anak berbicara teman dirinya yang sedang bermain, tetapi tidak terlibat dengan permainan anak lain. Poin keenam, parallel activity atau kegiatan paralel. Anak sudah bermain dengan anak lain tetapi belum terjadi interaksi dengan anak lainnya dan anak cenderung menggunakan alat yang ada di dekat anak yang lain. Pada tahap ini, anak juga tidak memengaruhi anak lain. Poin ketujuh, cooperative or organized supplementary play atau kerjasama dalam bermain atau dengan aturan. Poin ke-8, saat anak bermain bersama secara lebih terorganisasi dan masing-masing menjalankan peran yang saling memengaruhi satu sama lain. F. Bermain berdasarkan kemampuan anak. Poin pertama, bermain dapat diklasifikasikan berdasarkan kemampuan. Poin kedua, anak seperti yang dipaparkan berikut ini. Yang pertama, bermain exploratoris, yang kedua bermain energetik, yang ketiga bermain keterampilan, yang keempat bermain sosial, yang kelima bermain imajinatif, dan yang keenam bermain teka-teki. Berikut minat bermain pada anak usia dini. Bronson memaparkan tentang perkembangan dan minat bermain pada anak sejak lahir sampai 8 tahun. Untuk memudahkan pemahaman dalam implementasinya di Indonesia, maka tahapan dan tugas perkembangan anak usia dini yang akan dibagi ke dalam 4 rentangan, yaitu tahap lahir sampai usia 1 tahun, kedua tahap usia 2-3 tahun, ketiga tahap usia 3-4 tahun, yang keempat tahap usia 4-6 tahun, serta tahap usia 6-8 tahun di sekolah dasar kelas awal. Poin pertama, pada bayi lahir sampai usia 1 tahun, meninjau kemampuan dan minat bermain bayi dari lahir sampai 6 bulan pada kemampuan motorik, persepsi kognitif, dan sosial bahasa terhadap garis besar yang memberikan latar belakang sebagai pertimbangan memilih alat permainan yang tepat. Poin kedua, pada usia 1-2 tahun, pada usia 1-2 tahun, gerakan tubuh, pengamatan, daya pikir, dan sosial terus berkembang. Hal itu tentunya memengaruhi cara bermain dan alat-alat yang digunakan dalam permainan. 3. Pada anak usia 2-3 tahun, kemampuan dan minat bermain pada anak usia 2 tahun meliputi kemampuan motorik gerak, kognitif, kemampuan berpikir dan mengamati, dan kemampuan afektif, kemampuan berbahasa dan bersosialisasi.
4. Pada anak usia 3-4 tahun, pada saat memasuki usia 3 tahun, biasanya seorang anak akan semakin mandiri dan mulai mendekatkan diri pada teman-teman sebayanya. Pada tahapan usia ini, anak mulai menyadari tentang apa yang dirasakan dan apa yang telah mampu dilakukan dan yang belum mampu dilakukan. Poin kelima, pada anak usia 4-6 tahun, kemampuan dan minat anak pada tahapan perkembangan usia 4-6 tahun mengalami banyak perubahan yang sangat berarti, sehingga banyak hal yang layak untuk diberikan pada usia tersebut. Pada kondisi yang normal, umumnya, anak pada usia ini sudah memiliki kematangan pada seluruh kemampuan. Poin ke-6, pada anak usia 6-8 tahun, anak usia antara 6-8 tahun merupakan masa peralihan dari prasekolah ke masa sekolah dasar. Masa ini dikenal dengan masa peralihan dari kanak-kanak awal ke masa Sekian materi dari kelompok sampai kami. menjelang masa Thanks for pubertas. watching. Pada masa ini, anak diharapkan dapat mengembangkan berbagai keterampilan dasar yang bersifat akademis, seperti membaca, menulis, dan berhitung, dan atau yang bersifat non-akademis seperti moralitas, kedisiplinan, dan konsep diri, yang merupakan pedoman berperilaku dan menjadi lebih mandiri. Sekian materi dari kelompok kami. Thanks for watching.